Pertama ingin saya sampaikan bahwa kita tentunya yang saya selalu bangga ya, baik di dalam negeri maupun luar negeri, Indonesia adalah salah satu negara terbesar di dunia, nomor 4, penduduknya 275 juta, itu yang harus menjadi kita bangga dulu. Kata Bu Menteri itu, negara boleh besar, Anda semua juga harus punya cita-cita yang besar. Jadi ini kalau saya flashback, saya waktu sekolah S2 S3 gitu ya, tahun 2000 gitu. Meskipun Indonesia negara besar, tetapi yang sekolah di luar negeri hanya sedikit sekali dibandingkan dengan orang China, orang Korea, orang mana ya, baik di Jepang maupun di Eropa maupun di Amerika gitu. Jadi Ibu Menteri juga sedih sekali gitu melihatnya ya, bagaimana kita betul-betul menjadi negara besar gitu kalau komunitas yang studi, baik terutama waktu itu di luar negeri masih sedikit sekali. Kita harus tingkatkan secara signifikan gitu ya. Dan Indonesia adalah negara yang penuh dengan harapan. Jadi kalau kita lihat proyeksinya nih, misalnya ini bukan kita ini yang memproyeksi Indonesia akan menjadi negara ke-7, kemudian menjadi negara ke-4. Nah sekarang Indonesia adalah negara ke-16 paling besar dunia. Karena kita menjadi negara G20 dan banggalah kita di situ, dan diproyeksikan akan menjadi ke-7 dan ke-4. Itu kan istilahnya Pak Erick Thohir bukan kaleng-kaleng ya kan. Tapi menjadi ke-7 dan ke-4 itu bukan dicapai dengan business as usual. Itu harus ada lompatan-lompatan yang besar menuju ke sana. Saya jadi ingat, dan lompatan besar itu pada akhirnya bersandar kepada SDM. Ya, SDM sering dibilang, oh penting-penting, tapi kadang-kadang actionnya apa sih yang konkret gitu. Ini yang menjadi penting bagi kita semua. Coba next slide. Tantangannya banyak banget ya. Kalau kita mau jadi negara maju, ya ada visi 2045, kita menjadi negara maju, artinya daya saing kita harus naik. Ya. Daya saing itu baik yang terkait dengan secara langsung dengan SDM maupun yang non-SDM. Non-SDM itu seperti misalnya di bidang infrastruktur, kemudian di bidang ICT, information technology, kemudian di bidang transportasi dan yang lainnya. Nah yang terkait dengan SDM itu misalnya di bidang kesehatan, di bidang inovasi, kemudian di bidang skills. Skill banyak sekali, skills. Sekarang ini pendidikan tidak hanya mengandalkan degree tapi juga skills. Dan sering sekali orang yang menang, orang yang banyak skills gitu ya. Jadi namun pada dasarnya dapat kami sampaikan bahwa meskipun hal-hal yang tadi yang terkait dengan infrastruktur, terkait dengan berbagai hal yang non SDM, itu di belakangnya juga harus ada SDM yang mumpuni. Contohnya ya institusi, ya salah satu syarat negara menjadi negara maju adalah ada institusi yang benar, dan institusi yang benar di baliknya harus ada SDM yang benar, ya kan. Kemudian juga inovasi juga harus ada SDM yang benar. Jadi benar sekali kalau waktu itu Bu Sri Mulyani tahun 2010 kemudian menggagas yang disebut dengan dana abadi, karena kita ingin bisa mempercepat pengembangan SDM ini agar kita bisa mengejar ketertinggalan dari berbagai negara lain, terutama negara-negara yang setara dengan Indonesia. Ya 2010 itu momentum karena kita merasakan bahwa Indonesia ada bonus demografi yang besar. Ini harus dimanfaatkan, karena kalau bonus demografi, saya asumsinya tahu ya bonus demografi. Kalau dia tidak dimanfaatkan, dia akan menjadi beban. Dia harus dimanfaatkan secara besar-besarnya. Kemudian yang kedua, kita sudah merasa di tahun 2010 itu fondasi-fondasi untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sudah cukup settle. Ya, ada wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun sudah settle, sehingga pada saatnya kita untuk memperkuat di high end-nya, perguruan tingginya. Karena kalau yang pendidikan tinggi S2, S3 dan sebagainya, waktu itu kita bisa banyak melahirkan inovasi-inovasi. Dan Indonesia masih sangat kurang kalau dibandingkan negara lain untuk yang pendidikan S2, S3. Oleh karena itu kenapa nature-nya LPDP itu native-nya
menyekolahkan S2 dan S3 sejak awal. Dan waktu itu hanya ke luar negeri, tapi ke sini sekarang dengan kapasitas yang semakin besar, maka kita juga melihat perguruan tinggi di Indonesia juga semakin bagus, maka kita kasih kesempatan yang sama, tergantung pilihan apakah di dalam negeri dan di luar negeri. Saya senang sekali, saya bergabung dengan LPDP 2 tahun yang lalu. Dulu LPDP pertama kali hanya 1.000 orang, kemudian rata-rata sekitar 2.000, 3.000, 2 tahun terakhir ini 5.000, 6.000, tahun ini 7.000.